mungkin suaranya di mute, Pak. Ya, shalom Bapak-Bapak yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti mungkinlah ada yang menyusul. Sharing LSTN ini sudah berdiri dari tahun 2020 sejak ada COVID ya, untuk sharing untuk hamba-hamba Tuhan untuk mendengar dan berbagi atau berbagi dan mendengar. Ya, jadi bukan untuk perdebatan, tapi ini adalah untuk suatu diskusi untuk bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, karena setiap kita punya kelebihan masing-masing. Mari kita bagikan kelebihan itu dan kekurangan kita tutupi dengan kelebihan yang kita dapatkan dari teman-teman kita hamba Tuhan. Ya, jadi ini adalah sekali lagi diskusi, menghindari satu perdebatan. Daripada malam hari ini yang akan sebagai narasumber utama kita adalah Dr. George ya, Nicholas nanti akan berbagi sharing sesuai dengan topik malam hari ini. Topiknya saya coba share dulu. Ya, ini topiknya, yaitu topik mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan, bahkan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tetapi mereka, ada kelompok ini menolak ajaran Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Pertanyaannya, selamatkah mereka yang menolak Allah Tritunggal sekalipun percaya kepada Yesus? Nah, ini yang menjadi topik yang menarik ya, yang perlu kita diskusi bersama-sama. Nah, ini jadi selamatkah mereka yang menolak ajaran Allah Tritunggal? Nanti kita dengar bersama-sama. Jadi bukan satu-satunya Pak George ya menjadi narasumber, tapi kita semuanya yang bergabung di grup WA ini adalah menjadi narasumber, bisa berbagi satu sama lainnya. Oke, jadi itu kita bisa berbagi. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih cerdas, tidak ada yang lebih bodoh. Semuanya kita sama-sama masih belajar, dan kita paham bahwa belajar itu tidak pernah berhenti. Ya, itu tidak berhenti. Oke. Nah, sebelum serahkan kepada Pak George, saya buka dulu satu video. Nanti tolong Hermanus dengar, kalau misalnya kurang jelas tolong dikasih tahu. Saya putar dulu satu video ya, menjadi pengantar buat kita. Ya. Apakah udah muncul videonya? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya akan putar ya. Ya, saya akan putar. Mudah-mudahan suaranya jelas. Lalu apa sih warna doktrin atau warna dari gereja Yesus Kristus Allah Esa? Sesuai dengan nama sinodenya, gereja Yesus Kristus Allah Esa, maka kami memiliki warna tersendiri. Kami memiliki doktrin Allah Esa. Selama ini, seluruh dunia dan juga di Indonesia, mayoritas sinode-sinode menekankan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Tapi kami menekankan bahwa Allah itu Esa. Tentu di sini sebagai sinode yang mengusung Allah Esa, kami memiliki penjelasan-penjelasan bahwa Allah di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menekankan bahwa Allah itu adalah Esa. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin menemukan bahwa Allah Esa adalah satu ajaran yang alkitabiah, mari bergabung dengan kami menyambut dengan penuh sukacita. Nah, sebagai Allah Esa, penekanan kami siapakah Allah Esa itu? Tidak lain yaitu Yesus Kristus. Karena itu pemahaman kami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta, dan Yesus Kristus itu adalah Allah Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang inkarnasi menjadi manusia demi menjalankan misi penyelamatan. Karena itu penekanan kami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang sama, hanya konteks waktu
dia bekerja di waktu yang berbeda. Perjanjian lama sebagai Bapa, kemudian di zaman transisi dia sebagai anak, kemudian setelah pekerjaannya sebagai anak selesai, dia naik ke sorga, maka perannya itu adalah Roh Kudus. Dan tiga-tiganya itu sebenarnya adalah diri Yesus Kristus yang bekerja di tiga masa yang berbeda. Secara prinsip, pemahaman tentang Allah ada dua konsep. Konsep pertama itu adalah doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, mereka yang menganut Allah Tritunggal itu punya konsep seperti ini. Bapa tidak sama atau Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa itu adalah Allah. Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, disinilah perbedaan kami. Di mana letak perbedaannya? Kalau Bapak Ibu lihat, gambar yang di sebelah kanan masih sama. Tapi setelah itu kami ubah sedikit, yaitu adalah. Dengan kata lain, Bapa adalah anak, kemudian Bapa adalah Roh Kudus, anak adalah Roh Kudus. Karena Allah itu roh, dia bisa menjadi keseluruhan. Nah, anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, kemudian Roh Kudus juga adalah Allah. Apa yang mendasari pemahaman kami seperti ini? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tiga adalah satu. Artinya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Itu masalah yang kami jelaskan. Nah, tentunya untuk memahami lebih jauh tentang doktrin Allah Esa ini, kami memiliki mata pelajaran, kami memiliki YouTube. Oke, baik. Bapak-bapak sudah jelas tadi ya? Jelas ya? Ya, nah itu adalah sekum dari sinode itu tadi ya, sinode gereja Allah Yesus Kristus Allah yang Esa ya. Nah, jadi sekumnya itu ya jelas tidak mengakui ketrinitasan. Jadi hanya melihat keesaan itu dari keesaan itu bahwa tidak ada trinitas. Jadi yang ada adalah hanya satu saja. Tidak ada tiga pribadi. Tadi dengan mendasari satu firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7 itu dasar yang pertama digunakan ya penolakan terhadap Trinitas, ya Trinitas. Nah, ini malam hari ini kita diskusi bukan hanya ini apa Nathan Jurnawan ya, JN ya, Nathan Jurnawan, tetapi juga kita sudah tahu semua termasuk Joshua Theo dan termasuk juga Erastus Sabrono, sekalipun mengakui dan ada buku Tritunggal, sesungguhnya setelah kita pelajari, kita ikuti pengajaran beliau, ya Tritunggal kadang-kala hanya Esa saja. Ya. Nah itu, jadi ini malam hari kembali kita bisa diskusi, ini adalah untuk kita, lalu untuk kita bagikan kepada jemaat kita. Oke, nah itu kita lebih dahulu akan mendengar dari narasumber kita yang pertama itu Pak yang utama adalah Pak George Nicholas, dan setelah itu nanti kita bersama-sama menanggapi atau diskusi untuk menambahkan ya, terutama juga yang kita video atau konten yang barusan kita dengar ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap video ataupun konten yang sudah kita dengar tadi ya. Baik, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak George, silakan Pak. Baik, shalom dan terima kasih Pak Ketua dan para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati. Boleh saya diizinkan share screen? Boleh Pak, sebentar Pak ya. Bentar. Oke.
Waktu saya berapa menit Pak Ketua? 20 sampai 25 menit, Pak. Silakan, Pak. Baik. Ya. Sudah, Pak. Baik. Apakah materi saya sudah tampil? Mulai proses, Pak. Lagi proses. Oke, baik. Ya, udah. Izinkan saya share dalam anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengulangi bukan karena lebih pintar seperti Pak Ketua tadi katakan, tetapi hanya coba membagi sesuai apa yang saya pahami. Karena saya percaya di sini banyak pakar, dan bahkan video yang kita baru dengarkan adalah juga pakar, karena dia punya gelar, artinya orang yang terdidik, sehingga punya pandangan. Dan itu sah-sah saja, kita berdiskusi dan bukan menghakimi. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi menolak ajaran Allah Tritunggal. Selamatkah? Saya tidak akan mendahului Tuhan dengan menentukan orang selamat atau tidak. Karena tentunya saya bukan Tuhan. Tetapi saya akan coba menjelaskan berdasarkan apa yang saya pelajari di Alkitab. Dasar-dasar yang perlu kita sama-sama perhatikan dengan seksama. Ketika kita lihat fakta data Alkitab, yang pertama saya memulai dengan Roma 10 ayat yang ke-9 dalam terjemahan yang baru. Yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi sesuai dengan tema, apakah orang yang mengakui Yesus Kristus dari mulutnya dan dari hatinya dia punya keyakinan, dia percaya, apakah orang itu selamat? Kalau kita lihat sekilas itu ya, kita akan melihat itu faktanya ya, kalau percaya Yesus selamat. Tetapi di sisi lain ada kata menolak doktrin Tritunggal. Itu yang menjadi menarik. Seperti tadi kita lihat video, ada dua versi dia menyebut Tritunggal menyatakan begini, tetapi kesan yang mereka anut seperti itu. Kata mengaku bicara hal-hal yang eksternal. Artinya begini, mengaku itu sebuah ucapan contoh atau sebuah tulisan, karena pengakuan bisa secara mulut, bisa juga seperti BAP di sana bisa dalam tulisan. Tetapi pengakuan belum tentu mewakili isi hati. Itu masalahnya. Contoh, ada orang yang curi. Ketika ditangkap, apakah kamu yang curi? Dia mengaku tidak. Itu adalah sebuah pengakuan yang keluar dari mulutnya. Tetapi tentunya dia tahu di dalam dirinya bahwa dia adalah pencurinya. Maka tidak sekedar mengaku dari mulut, tetapi Alkitab memberi sebuah penegasan yang lebih dalam. Harus percaya dalam hati. Tetapi yang dipercayai apa dulu? Allah telah membangkitkan Dia. Artinya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, karena fakta kita sama-sama tahu bahwa Yesuslah yang telah mati di kayu salib. Itulah syarat untuk diselamatkan. Maka di akhir ayat ini ada kata maka kamu akan diselamatkan. Dengan kata lain, syarat untuk diselamatkan harus mengakui dari mulut, artinya di hadapan manusia, itu pengakuannya harus didengar, itu sesuatu yang harus muncul di hadapan umum. Tetapi harus juga percaya. Kenapa? Hati bicara wilayah yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Dia tersembunyi. Tetapi wilayah ini diketahui oleh Allah. Dan yang diakui adalah Allah telah membangkitkan Kristus. Di sini saja kita bisa melihat ada lebih dari dua pribadi yang disebutkan. Berdasarkan ayat Roma 10 ayat 9. Sudah muncul ada Allah yang membangkitkan Kristus. Sehingga di sini kita mulai dibuka mata rohani kita atau wawasan kita untuk mulai melihat bahwa
data Alkitab, jangankan perjanjian lama yang sering kita sebut, Kejadian 1, bahwa ada Allah, ada firman-Nya, ada Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Kita bicara data perjanjian baru yang artinya data faktual, data yang nyata, data yang ada di zaman Yesus. Dan yang menulis itu adalah rasul-rasul sekarang. Mereka memberi sebuah kenyataan bahwa untuk diselamatkan, dengan jelas harus mengakui Yesus adalah Tuhan, dan memang Yesus adalah Tuhan. Tetapi harus percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus. Sekarang kalau Yesus adalah Allah itu, berarti Allah membangkitkan Allah. Kalau kita mau pakai dari pandangan keesaan. Tetapi saya tetap percaya bahwa memang Allah Esa dan kita akan melihat pelan-pelan. Di sini kita mulai melihat di sini, Bapak Ibu, persoalannya di mana? Apa yang menjadi masalah? Yesus yang mana? Atau Yesus yang seperti apa yang diakui dan diimani? Ini pertanyaan yang perlu diselesaikan. Yesus yang mana atau Yesus yang seperti apa? Yang harus diakui dan diimani. Sebab terdapat ajaran-ajaran tentang Yesus yang lain. Kita melihat fakta Alkitab dulu. Galatia yang pertama ayat 6. Paulus yang menulis, dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Bicara Injil yang lain artinya bicara Yesus yang lain. Kenapa? Tidak mungkin bicara Injil yang lain dan berhubungan dengan Yesus Alkitab. Maka di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia bahwa kamu berbalik dari Dia yang memanggil kamu. Siapa yang memanggil itu Allah. Di mana Dia memanggil? Dia memanggil di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Allah yang memanggil, tetapi oleh iman kita bisa masuk dalam rencana Allah. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat bahwa muncul lagi pribadi yang berbeda-beda. Dan Paulus mengingatkan hati-hati, kenapa? Jangan-jangan kamu sedang mempercayai Allah yang lain. Yesus yang lain. Injil yang lain. Dan disinilah saya menarik perhatian kita untuk kita tidak sekedar membahas tentang topik ini, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sedang kita bahaskan. Kenapa? Itu menentukan terlalu banyak hal dan menentukan iman banyak orang. Sekarang saya lanjut tentang ajaran Yesus yang lain. Kalau kita memandang dari 2 Korintus 11 ayat yang keempat, menjelaskan bahwa sebab kamu sabar saja itu Paulus lagi. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau kamu terima. Jadi Paulus dengan tegas menyatakan kamu sabar dengan orang yang mengajarkan demikian. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa itu mereka mengajarkan Yesus yang berbeda dengan yang mereka telah ajarkan. Ini yang kita temukan hari-hari ini. Semakin gencar, ada orang yang berdiri dan mulai mendeklarasikan dengan gamblang penolakan terhadap Allah Tritunggal dan hanya fokus kepada Allah yang Esa. Dari 2 ayat ini saja kita mulai melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang kita melihat pandangan dari beberapa teolog atau hamba Tuhan atau orang-orang yang juga adalah akademisi. Dalam hal ini saya mengambil bukan untuk mendiskreditkan, saya hanya mengambil data yang valid, data yang real. Pendeta Joshua Theo contoh menyatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4 yang sama. Dia menyatakan bahwa ada 2 versi Yesus yang diberitakan. Yang pertama adalah Yesus Alkitab. Dan yang kedua adalah Yesus teologi. Itu adalah, saudara bisa melihatnya di YouTube Kalam Kristus. Dengan judul kata Allah Tritunggal sudah tidak relevan.
di abad ke-21. Itu Joshua Theo dan Paul Zhang. Jadi mereka katakan ada dua versi Yesus. Kalau ada dua versi artinya dua-duanya nggak mungkin benar dalam waktu yang sama. Yang mana yang benar? Maka di awal saya bilang tadi, ada Yesus yang lain. Ada ajaran tentang Yesus yang lain. Dan Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, hati-hati kamu terlalu membiarkan orang datang membicarakan tentang Yesus yang lain. Mereka katakan ada Yesus Alkitab dengan kata selalu back to the Bible, dan ada Yesus teologi yang mereka sendiri menyatakan Yesus teologi adalah Yesus yang lain. Dan itu telah diberitakan oleh Rasul itu berbeda. Mereka katakan ajaran Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu adalah ajaran teolog-teolog. Dan itu tidak Alkitabiah. Bahkan dibilang itu adalah ajaran puas. Kita akan melihat. Tidak pernah ditemukan dalam Alkitab hanya karena tidak ditemukan kata Tritunggal. Oleh karena itu tidak Alkitabiah. Tetapi di sisi yang lain setiap hari dalam ajaran kita, dalam khotbah kita menggunakan kata seperti inkarnasi yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Bahkan pribadi yang saya sebut tadi sering menggunakan kata ini. Tetapi tidak dipersoalkan. Tidak ada sebuah kata dalam Alkitab tidak artinya bahwa ajaran tentang hal itu tidak terkandung dalam Alkitab. Persoalannya di sini ada ajaran-ajaran, bahkan video yang kita dengar tadi menolak doktrin Tritunggal, menolak ketritunggalan Allah, dan fokus kepada keesaan. Jadi Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, dan seterusnya. Ini yang kita hadapi, dan itulah masalah yang sekolah teologi, gereja, dan kekristenan sedang hadapi. Dan itu masalah yang terjadi berulang kali, itu adalah pengulangan. Sekarang kita coba lihat di sini Bapak sekalian. Di lain kesempatan, pribadi yang sama menyatakan bahwa doktrin Tritunggal masuk kategori teologi UAS. Kenapa demikian? Karena dikatakan pada kenyataannya itu tidak ada dalam Alkitab dan Allah itu hanya Esa. Dan Allah yang Esa adalah Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Bapa, yang juga adalah Anak, dan di waktu yang bersamaan adalah Roh Kudus. Sehingga doktrin Tritunggal menjadi batu sandungan bagi kekristenan. Itu adalah penyataannya. Bahkan judulnya mengerikan. Di YouTube, doktrin teologi Allah Tritunggal adalah peralah yang membutakan banyak orang Kristen selama ini. Bahkan disebut tanda 666 tentang antikris dari zaman. Luar biasa. Sekarang kita melihat bahwa doktrin Tritunggal hampir selalu dari zaman dahulu sampai hari ini dan siapa bahkan seterusnya akan jadi objek kontroversi karena dianggap merupakan produk ciptaan gereja. Dalam hal ini, teolog-teolog atau yang disebut biasanya mereka bilang bapak-bapak gereja. Bahkan Joshua Theo pun menyatakan, siapa itu bapak gereja? Bapak gereja itu juga belum terbukti kok. Kenapa harus ikuti bapak gereja? Ini persoalan. Tetapi Aritonga ini saya menemukan dalam tulisannya, dia menulis sesuatu yang menurut saya itu kelihatan sederhana tetapi punya dampak besar. Maka saya pun tulis menentang hal ini. Saya punya tulisan berkaitan dengan ini dalam bentuk jurnal. Dia menyatakan bahwa istilah Trinitas tidak lain adalah kreativitas teolog-teolog Bapak Gereja dalam rangka mencerna relasi atau hubungan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan Tertullianus sebagai perumus iman otentik akan Allah Trinitas. Yang ini una substansia tres personae. Satu substansi, tiga pribadi. Jadi buat dia itu bukan rumusan Alkitab, tapi itu adalah karya dari bapak-bapak gereja dalam rangka hanya membuktikan nama-nama yang ada. Sekarang kita lihat pandangan dari seorang teolog, Alan Rosberg. Dia berpandangan bahwa doktrin Tritunggal bukanlah merupakan dogma yang abstrak, hasil karya gereja yang disebabkan oleh kebutuhan sosial dalam rangka mengubah orang-orang kafir maupun berdebat dengan para filsuf Yunani. Namun menurut beliau pengakuan Allah itu Allah Tritunggal
sebagai Tritunggal merupakan tanggapan terhadap kasih Bapa, realitas histori Yesus Kristus, dan pengalaman Roh Kudus. Dengan kata lain begini Bapak-bapak, dibicara itu adalah tanggapan terhadap kasih. Bicara kasih artinya ada yang mengasihi, tentunya harus ada yang dikasihi. Jadi nggak bisa ada kasih atau yang mengasihi tanpa ada yang dikasihi. Dan menurut Alan hubungan itu. Robert Lengham itu buku yang saya sangat suka baca. Karena saya punya dulu, saya pinjam ke orang, nggak dibalikin, saya beli lagi. Karena buku ini cukup mahal, hampir 600.000. Sangat-sangat memberkati, sangat-sangat dalam. Robert Lengham itu dengan judulnya Trinitas. Dia dalam pandangannya tentang hal ini menyatakan bahwa itu adalah berhubungan dengan tingkat dasar pengertian yang benar. Sehingga seharusnya dan dapat memberi pengaruh terhadap perlakuan umat Allah terhadap sesama. Dia menghubungkan itu dengan kasih. Kenapa? Orang percaya kalau mengenal Allahnya dengan benar, dengan otomatis dia akan punya sifat Allah yang dia sembah. Kenapa? Allah adalah kasih dan Allah mengasihi orang lain. Mulai dari mana Allah mengasihi anaknya? Yang adalah Yesus Kristus. Allah mengasihi dunia. Sehingga orang untuk bisa mengasihi harus mengenal Allah yang mengasihi itu. Dengan kata lain, tidak akan bisa orang mengasihi tanpa mengenal Allah Tritunggal. Kenapa? Allah Tritunggal berbicara tentang relasi, hubungan kasih di dalam kealahan. Maka dia katakan, dia melanjutkan, Bapa menumbuhkan kerajaannya melalui siapa? Melalui anaknya Yesus Kristus. Anaknya Yesus Kristus itu memberi kemuliaan bagi Bapaknya. Dan Roh memberi kesaksian bukan tentang pribadinya tetapi tentang Yesus yang adalah anak. Serta Bapa memberi kemuliaan kepada anak sehingga Yesus akan disebut Tuhan oleh Roh Kudus demi Bapa dimuliakan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun bisa tahu Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selalu bicara hubungan di dalam kealahan. Tidak bisa dipisahkan dan itu adalah fakta. Maka setiap pribadi dalam Trinitas atau dalam Tritunggal bersuka akan kebaikan setiap yang lain. Kenapa? Ada kerjasama. Justru itu adalah yang istimewa. Sekarang kita kembali kepada rujukan yang orang-orang yang menolak Tritunggal selalu ambil. Ulangan 6 ayat 4. Saya tidak berhenti di 4. Saya mengambil sampai 5. Supaya kita orang Israel itu Shema, orang Israel itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi di ayat 5 dilanjutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu bicara tentang hukum yang pertama. Jadi bukan berhenti kepada Allah yang Esa itu atau Tuhan itu Esa. Ayat berikutnya berkata kasihilah, artinya ada timbal balik. Kenapa demikian? Allah sudah lebih dulu mengasihi. Allah yang Esa adalah kasih dan bicara kasih kita perlu cantumkan itu dengan dalam bahwa selalu bicara kasih akan berhubungan dengan yang mengasihi dan yang dikasihi. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Tanpa ada yang mengasihi dan dikasihi, kasih tidak bermakna. Oleh karena itu Allah yang adalah kasih di dalam hakikatnya, Allah itu adalah Esa, tetapi dalam hubungannya dia mulai menunjukkan pelan-pelan pribadi di dalam kealahan. Kenapa kita perlu memahami Allah yang memperkenalkan diri kepada kita? Bukan kita yang belajar mengenal Allah. Dan melalui Alkitab inilah Allah mulai menunjukkan bagaimana Allah itu sebenarnya. Ini yang membuat Allah orang Kristen berbeda dengan Allah yang lain. Makanya menurut beberapa catatan Alkitab, kita melihat beberapa petunjuk yang memang menyatakan bahwa Allah itu Esa, Eka, atau satu. Tapi memperkenalkan
pribadinya sebagai Allah Tritunggal. Sehingga ajaran tentang Tritunggal bagi kekristenan bukan sekedar penting, tetapi itu adalah krusial, itu adalah vital. Itu adalah segala-galanya. Kenapa tanpa ini, saudara, kita akan melihat justru Alkitab kita tidak relevan, justru yang kita lakukan tidak berfaedah, dan harus dihentikan. Ini yang perlu sama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain itu mereka mulai pahami. Maka doktrin Tritunggal itu, saudara, bukan masalah dihasilkan gereja, atau istilah tersebut pada mulanya dicetuskan oleh Tertullianus. Tetapi jelas berulang kali kalau kita melihat Alkitab, Bapak Ibu, seperti kita tahu dari kejadian, dari banyak hal yang terjadi, kita melihat itu Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang Esa dalam Shema, tetapi Allah yang sama adalah Allah yang mulai menyatakan dirinya lebih dalam kepada umatnya untuk mengenal pribadi yang di dalamnya, sehingga umatnya bisa seirama dengan Allah. Kenapa? Selalu kasih adalah nomor satu. Sekarang kita melihat di sini bahwa ini tidak dapat dibantah bahwa di dalam Allah ada pluralitas. Karena kalau tidak, justru Alkitab bertentangan dengan Alkitab. Dan kalau Alkitab bertentangan dengan Alkitab, Alkitab tidak dapat disebut sebagai kitab suci. Inerensi Alkitab itu jelas. Alkitab tidak pernah salah, tidak mungkin salah. Karena firman Allah adalah kebenaran. Oleh karena itu, kalau ada pandangan bahwa Allah Esa dan Tritunggal tidak berlaku, Tritunggal adalah hoax, Tritunggal itu menyesatkan, Tritunggal harus ditiadakan, pertanyaannya sederhana, banyak akan mulai muncul. Bagaimana, saudara, kita bisa menjelaskan kematian Kristus sebagai Allah? Oleh karena Allah tidak dapat mati. Kalau Allah bisa mati, dia bukan Allah. Bagaimana mungkin kematian berkuasa atas Allah? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Kalau Yesus adalah Allah, dengan sederhana kesimpulannya adalah Allah telah mati. Memang Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus bukan Bapa. Maka di sini kita akan perlu menjawab lagi pertanyaan berikut. Bagaimana Allah dapat mengaruniakan anaknya satu-satunya? Kalau kita mau memegang fakta ini sesuai dengan Yohanes 3:16 yang sering kita khotbahkan di Saat Natal. Namanya mengaruniakan, memberi. Artinya kalau Allah adalah Yesus dan Yesus Bapa adalah Yesus dan Yesus adalah Bapa, artinya Allah telah memberi Allah. Dan Allah telah disalibkan. Bagaimana kita dapat menjelaskan ini tanpa Tritunggal itu? Kenapa? Yang dikaruniakan artinya diberikan. Ini adalah pertanyaan yang vital yang kita akan perlu sama-sama menjawab. Kalau kita pandang bahwa Alkitab itu bertentangan, bahwa Allah itu Esa dan Tritunggal perlu ditolak. Maka saya kembali ke ayat yang tadi kita nonton. Dalam 1 Yohanes 5:7. Saya tidak tahu ada video itu, tetapi kebetulan ayat ini saya siapkan. Terlalu banyak ayat, tetapi saya fokus di sini dan beberapa yang lain. Fakta Alkitab menjelaskan melalui ayat ini bahwa terdapat 3 saksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana di tempat yang maha tinggi atau yang disebut sorga. Dan Alkitab mencatat mereka adalah satu pada hakikatnya. Ada kata 3 saksi, saya mengambil contoh ya. Ketika saudara dan saya masuk di dalam pengadilan, seperti kita lihat kasus yang sedang beredar di TV. Bahkan saya baca, saya nonton di YouTube, di berita-berita, saksi itu adalah yang melihat, mengalami, mendengar, dan seterusnya. Kalau Alkitab menjelaskan ada 3 saksi, di sisi yang lain kita menyebut itu, tetapi mereka adalah satu. Itu menjelaskan ada 2 hal yang kelihatan berbeda. Bagaimana dari 3 bisa menjadi satu? Itulah pentingnya Tritunggal akan menolong kita untuk menyelesaikan hal begini. Karena kalau kita pandang keesaan Allah saja,
Tidak salahlah saudara kita dari iman yang lain mencela kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat mati, Allah kita tidak berkuasa. Allah kita adalah Allah yang pakai kolor. Allah kita adalah Allah yang disiksa. Allah kita adalah Allah yang tidak tahu zaman. Allah kita adalah Allah yang terbatas. Dengan kata sederhana. Itulah Alkitab sekarang menunjukkan secara khusus dalam perjanjian baru. Pribadi yang tidak sama. Maka ada saksi yang berbeda. Ada Yesus contoh yang dibaptis. Ada suara Bapa. Alkitab yang catat itu. Dari surga yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ada Roh Kudus dalam waktu yang bersamaan. Yang ada dalam bentuk burung merpati. Dan ada Yesus dalam bentuk manusiawi. Yang sedang berdiri di tepi air itu. Bagaimana kita menjelaskan ini? Berarti Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya adalah penipu. Yang bersandiwara, dia adalah aktor terbaik. Dia membuat sinetron dalam Alkitab. Kenapa? Bahkan dia adalah pembohong. Kenapa dia bertentangan di bagian yang lain? Dengan bagian yang lain. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Tahu. Dan dia adalah Maha segalanya. Oleh karena itu, jangan kita memfokuskan seperti manusiawi, kita pakai akal kita sekedar untuk membuat seperti 1 tambah 1 adalah 2. Kita untuk menilai Allah. Bagaimana kita jelaskan hal ini kepada orang awam? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada jemaat? Karena itu membingungkan mereka. Allah tahu lebih daripada kita. Oleh karena itu Allah membuat formulasi yang menunjukkan dirinya seperti apa. Hakikatnya seperti apa. Pribadi di dalamnya itu ada apa. Sekarang kita lihat lagi Letam yang menyatakan bahwa secara kekal pribadi anak berbeda dari pribadi Bapa maupun pribadi Roh Kudus, tetapi dalam keberadaan yang satu dan sama sampai kapanpun. Kita sama-sama tahu kalau dikatakan percaya Yesus, mengaku Yesus Allah. Amin, Yesus Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Tetapi dalam hakikatnya mereka adalah satu kesatuan. Sekarang kita lihat doa Yesus. Saya akan fokusnya di sini Bapak Ibu. Bapak-bapak. Kenapa? Kalau Yesus yang berdoa, kita nggak bisa bantah. Kalau memang kita imani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pasti Yesus nggak pernah berbohong. Yesus itu adalah jujur. Yesus itu adalah suci. Maka dia bisa menembus semua orang berdosa. Sekarang kita melihat doa Yesus sendiri di dalam Yohanes 17. Saya mengambil 1 sampai seterusnya, tetapi saya hanya berhenti di ayat 3 atau 4. Tetapi kita bisa nanti baca bersama panjang itu. Berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengada ke langit dan berkata, Bapa, Yesus sendiri memanggil Bapa. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ini ada sebuah komunikasi yang sedang berjalan. Kalau Yesus adalah Bapa, artinya Yesus sedang bicara kepada Yesus. Berarti Yesus itu adalah aktor. Saya kembali mengutarakan itu. Dia adalah aktor terbaik. Dia sandiwara dia. Dia sedang bicara kepada dirinya seperti saya berdiri depan kaca Nikolas. Tolong. Nikolas, muliakan saya. Itu kan tidak lucu. Itu dia sebut Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu dipermuliakan, mempermuliakan engkau. Ada timbal balik. Ini yang saya bahas tadi adalah kasih. Kasih selalu itu relasional. Kasih selalu bicara memberi dan menerima. Itu bolak-balik. Maka Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Dan Alkitab menganjurkan kita mengasihi Allah. Itu adalah esensi kasih. Yesus berkata, muliakan anak dan anak memuliakan kamu. Bapa. Dia melanjutkan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Kata memberikan artinya ada yang memberi, ada yang menerima. Atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi jelas ayat ini menunjukkan ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi kalau pribadinya adalah sama, itu agak terlalu kontroversial. Dan itulah yang pandangan yang hanya fokus kepada keesaan perlu menjelaskan kepada kita.
Kenapa secara hukum dikatakan yang menggugat yang harus membuktikan. Tetapi seringkali membuktikan Tritunggal ada. Kamu yang bilang nggak ada, buktikan. Tidak bisa dibuktikan. Sekarang perhatikan yang saya tuliskan dalam warna merah. Hidup yang kekal itu karena fokus kita adalah selamatkah. Keselamatan berhubungan dengan hidup kekal. Tentunya kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Kenapa? Neraka juga kekal. Hidup kekal yang mana ini? Hidup kekal bersama dengan Kristus yang kita percayai. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah. Ini Yesus yang sedang bicara. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus yang sedang berdoa, saya perlu menggarisbawahi, saya perlu menegaskan ini. Dia berkata, Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal siapa? Mengenal Bapa itu. Itu adalah pribadi yang lain. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus adalah Bapa itu, dan satu-satunya nggak perlu dia pakai dua istilah. Nggak perlu ada kata dan. Dan itu bicara tambahan. Seharusnya disimpulkan bahwa inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku. Satu-satunya Allah yang benar. Titik. Tetapi Yesus sendiri dalam doanya menyatakan kepada Bapanya yang sedang berkomunikasi dengan dia. Bahwa hidup kekal adalah bahwa mereka mengenal. Makanya pengenalan tentang Allah menentukan keselamatan. Mereka mengenal Allah yang mana? Allah yang plural dalam pribadinya, tetapi Esa dalam hakikatnya. Inilah doa Yesus. Maka dia katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Ada yang memberi pekerjaan untuk dikerjakan, ada yang mengerjakan. Jelas sudah berbeda. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi membuktikan Yesus sudah ada sebelum inkarnasi dalam dunia ini. Tetapi dengan jelas ini Yesus yang bicara itu tidak perlu kita tafsirkan dulu. Dia sedang berdoa. Berdoa bicara berhubungan dengan pribadi yang lain. Dalam hal ini Allah. Kalau itu adalah pribadi yang sama, sederhana saya pribadi akan ambil kesimpulan bahwa Alkitab bertentangan. Yesus adalah jago sandiwara. Dan saya percaya kalau begitu Allahnya, saya pun nggak mau ikut dia. Tetapi kita sama-sama tahu, karena dia adalah Allah yang Esa. Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dalam hakikatnya, dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan Allah yang tetap ada dalam pribadi yang berbeda yang datang sebagai manusia untuk menganugerahkan, untuk mengerjakan keselamatan di kayu salib. Jelas data Alkitab tidak mungkin menipu kita. Kesimpulannya untuk tidak panjang, kita akan lebih banyak berdiskusi karena Bapak sudah memahami semua ini. Saya hanya memberi kita sebuah gambaran untuk kita bisa lihat karena ayat ini Yohanes 17 saya nggak pernah gunakan, tapi ketika mempersiapkan materi ini, oleh anugerah Tuhan Roh Kudus mengarahkan ke sini. Melalui doa ini, Yesus mewakili isi hatinya. Yesus mengutarakan segala sesuatu. Dan di situ dia sedang berhubungan dengan Bapa. Dan dia menyampaikan Bapa berbeda. Bapa yang mengutus dia, dia adalah yang diutus. Bapa yang memberi pekerjaan yang harus dikerjakan, dia yang mengerjakan. Maka doktrin Tritunggal saya menyampaikan bukanlah buah paganisme seperti tuduhan tadi. Seperti Yosua Teo dan banyak yang lain. Saya minta maaf bukan menghakimi, itu adalah pandangan saya. Tetapi justru adalah konsep yang berasal dari Alkitab. Kenapa? Banyak sekali ayat yang membahas itu. Terlalu banyak. Dan itu adalah firman yang hidup. Itu adalah Alkitab. Kebenaran, dasar kekristenan adalah Alkitab. Ini adalah yang kita sepakati dari manapun, dari kapanpun. Tetapi kalau Alkitab bisa salah,
relevansinya sebagai kitab suci tidak lagi berlaku. Maka doktrin Tritunggal bukan sekedar merupakan dasar teologis penting dalam konsep keselamatan Kristen, tetapi juga merupakan dasar pemahaman yang benar. Ini penting, dasar pemahaman yang benar akan siapa dan seperti apakah Allah yang Esa itu. Itulah doktrin Tritunggal. Maka tanpa doktrin Tritunggal, Alkitab sebagai kitab suci pasti kehilangan kredibilitasnya. Relevansinya hilang. Dengan kata lain, orang menyerukan harus dibuat itu pembebasan terhadap doktrin Tritunggal. Tidak relevan. Kenapa doktrin Tritunggal dari dulu ada? Sebelum bahkan Tertullianus menulis tentang itu. Ada sampai hari ini akan ada terus. Kenapa? Hakikat Allah memang adalah satu, tetapi dia dalam pribadinya adalah plural. Itu adalah fakta Alkitab. Maka saya tutup dengan ayat ini. Ulangan 29 ayat 29. Yang mengingatkan bahwa perkara-perkara yang tersembunyi ialah rahasia milik Tuhan. Atau bagi Tuhan yang adalah Allah yang disembah dan dipercayai. Namun hal yang dibukakan atau dinyatakan adalah bagi umatnya. Dan juga bagi keturunan-keturunan mereka sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang masih misteri tentang Allah, kalau Tritunggal kita, karena saya percaya memang itu progresif pengetahuan orang berbeda-beda. Tuhan itu bergerak dengan orang berbeda-beda. Ada yang sudah mulai memahami karena belajar, kita pun yang belajar kadang dibingungkan, ada yang masih awam. Saya percaya itu progresif. Tetapi Bapak Ibu, kalau masih misteri ayat Ulangan 29 ayat 29 menyatakan, itu adalah yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah unik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa semuanya pahami tentang dia secara sempurna. Dia bukan Allah. Dia bukan Maha Kuasa. Dia terbatas berarti. Tetapi betapa besarnya Allah ini. Alkitab bilang, alam semesta ada di dalam dia. Allah yang begitu besar. Kita mau coba akalin dengan pikiran kita. Kita mau aturnya di kolong-kolong yang kita sudah atur dengan pikiran kita, dengan pemahaman teologis kita, itu adalah sesuatu yang menurut saya perlu dikoreksi. Kenapa Bapak Ibu? Ulangan 29 berkata Tuhan membuka yang dia mau buka. Dan tentang pribadinya yang plural sudah tercantum dari Alkitab, dari perjanjian lama, dari pembukaan Alkitab, Kejadian, penciptaan. Bahkan sampai Wahyu masih dibahas tentang hal yang sama. Tata anak domba, tata Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Roh yang berbicara, berbahagia yang mendengar. Muncul terus menerus di mana-mana. Sehingga saya pikir terlalu naif kalau kita mau tiadakan ini. Kenapa? Kalau justru kita meniadakan Tritunggal, dengan jelas kita menyatakan Alkitab itu salah. Demikian yang bisa saya share Bapak Ibu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati dalam keterbatasan saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua sebagai moderator. Shalom. Izin saya stop share screen. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Jos yang sudah memaparkan makalah yang sangat padat dan singkat dan jelas ya, jelas bagi kita semuanya. Jadi keesaan Allah kita akui sebagai hakikat keilahian, dan pribadi, tiga pribadi yang berbeda, sangat jelas fakta Alkitabnya. Ya, ini yang luar biasa. Hanya mungkin nanti belakangan dari saya, untuk pendapat saya berikan kesempatan dulu kepada ya teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, atau menanggapi apa disampaikan oleh Pak Pastor Jos, atau mungkin menambahkan, melengkapi. Cuma hanya tadi kalau terakhir kan, selamatkah? Itu orang yang menolak Tritunggal kan gitu kan? Ya itu. Jelas Pak Ketua, itu yang saya bilang tadi bahwa berhubungan dengan pengenalan keselamatan itu. Kalau orang menolak, berarti dia menyembah Yesus yang lain justru. Ya. Dan itu sangat jelas.
oleh Alkitab dinyatakan. Ya. Ya. Silakan Pak, siapa Pak Gim kayaknya mau bicara, silakan Pak Gim. Ya, salam Bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Salam Dr. George Nicholas. Shalom Pak Salam Kim. kenal. Salam kenal juga. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Ya, memang ini sedikit kita ini nggak tahu apakah kita semua ini percaya Tritunggal atau enggak ya. Kalau kita percaya semua Tritunggal, sebenarnya memang harus ada tadi di sini yang tidak percaya gitu, biar bisa lebih berkembang dia kita cara-cara penanggapan mereka bagaimana nggak percaya itu gitu ya. Kalau kita percaya semua ini kan akhirnya jalannya mengalir begitu aja gitu. Tapi baik, Dr. John, saya ada beberapa kali memang sering lihat YouTube yang debat-debat seperti ini, ya, debat-debat mengenai Tritunggal, karena ini tidak selesai-selesai dan saya percaya sampai kita di surga pun ya tidak selesai ini, ya, tidak selesai Tritunggal ini. Tapi paling tidak kita dikasih kisi-kisi lah oleh Alkitab, kan begitu sebenarnya ya, gambar-gambaran. Nah, cuma satu yang saya menarik tadi dari tema yang ini, apakah orang selamat tanpa mengenal Tritunggal atau tidak percaya Tritunggal? Nah, ini kan suatu hal yang ahli-ahli teologi pun berdebat mengenai hal ini, dan saya sempat tertegun, sempat kaget ya, sempat kaget dalam arti seorang yang teolog senior di dalam channel YouTube-nya bersama dengan salah seorang orang hamba Tuhan juga. Jadi mereka ini, saya mungkin sebut nama saja karena ini memang biar jelas. Teolog senior ini Mangapul Sagala, ya, Mangapul Sagala. Pada channelnya waktu itu dengan Paul Zhang, mereka ini sedikit membahas mengenai Tritunggal ini. Nah, salah satu pertanyaannya ini, tema kita ini, apakah orang selamat kalau hanya mengenal Yesus saja? Dia tidak percaya Tritunggal, tidak tahu Tritunggal. Nah, di situ mereka sepakat ini, Pak Paul Zhang dengan pendeta Dr. Mangapul Sagala, mereka sepakat selamat. Yang penting mereka percaya Yesus. Nah, ini bagaimana gitu ya? Nah, ini bagaimana? Kalau tadi di pemaparan itu berarti kan yang tidak percaya Tritunggal itu sebenarnya Alkitab itu berarti salah gitu ya. Karena tadi dilihat ya Alkitab itu sudah menjelaskan ketritunggalan dari Perjanjian Lama sampai Wahyu tadi Pak Dr. Jones bilang ya. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa nanti dijelaskan bagaimana kok sampai seorang doktor senior dalam teologi dan memang diakui oleh banyak mengatakan memang selamat. Apakah kita sepakat juga dengan begitu gitu ya? Apakah kita sepakat juga dengan itu? Nah, terus satu lagi hal yang mungkin umum ditanyakan, kita kan sering bilang pada hakikatnya Allah itu satu, atau kita suka tadi di bahasa Yunaninya ehad gitu ya, ehad, dan pendeta Ezra Soru sering membahas itu ehad sama yaret itu beda gitu ya, satu kesatuan dan satu-satu gitu, itu beda. Nah, pada hakikatnya ini bagaimana kita lebih simpel menjelaskan untuk umum supaya ya bagi mereka juga bisa menanggapi, memahami dengan sederhana, dengan bahasa yang sederhana gitu. Nah, ini aja dulu mungkin Dr. John. Jadi bagaimana pandangan kita atau terutama Dr. John atas apa yang tadi saya sudah sampaikan mengenai pendapat Pak Dr. Mangapul Sagala dengan Paul Zhang, bahwa mereka sepakat setiap orang yang hanya mengenal percaya Yesus saja tanpa mereka percaya Tritunggal itu pasti selamat. Ya, itu sama yang satu hakikat tadi. Ya itu, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, makasih Pak Gim. Silakan apakah Pak Jos atau yang lain langsung menanggapi, menambahkan, silakan ya. Ya, silakan kita berbagi. Bapak-bapak. Sini ada Pak Daniel Octavianus, ada Pak Rasdin. Pak Rasdin ini juga seorang teolog yang luar biasa ini.
Tapi dari tadi belum memunculkan apa beliau punya wajah yang ganteng yang kemuliaan tuh Pak Rastin. Ya, oke, ya. Baik, ada yang menanggapi atau saya menanggapi? Silakan dulu Pak, silakan. Oke, baik Pak Gim. Kalau untuk almarhum Dr. Mangapul, saya tidak mendengar videonya, tetapi kalau Bapak sudah nonton dan menyatakan, saya tidak tahu dasar itu kenapa beliau menyampaikan itu, tetapi pada hakikatnya memang Alkitab menyatakan yang percaya Yesus diselamatkan. Itu adalah data Alkitab. Cuman tadi di awal materi saya mengawali dengan ayat yang mereka ambil biasanya. Yang Roma itu 10. Yesus yang mana, Pak? Karena nggak berhenti kepada pengakuan. Kalau sekedar pengakuan, semua orang itu yang mengakui Yesus itu, contoh di Afghanistan ya Pak ya. Orang mau diancam mati itu harus menyatakan Yesus bukan Tuhan. Dia untuk selamat akan bilang itu Yesus bukan Tuhan untuk tidak dipotong leher Pak. Tetapi apakah artinya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Maka kita menyatakan bukan berhenti kepada sebuah pengakuan. Tetapi harus percaya dalam hati. Sekarang kalau kita korelasikan dengan 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak bisa seorang pun kenal Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pak. Itu sudah ada peran Roh Kudus untuk percaya. Artinya apa? Dalam kebersamaan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja Pak untuk mengaryakan dan menganugerahkan keselamatan itu. Sehingga kita perlu mengenal Yesus yang mana. Paulus berkata di Galatia, ada Yesus yang lain. Sekarang kalau kita cuma dibilang itu, kalau percaya Yesus selamat, ya percaya Yesus yang seperti apa? Sekarang untuk mengenal Yesus sebagai anak yang mati di kayu salib itu, tidak bisa dilepaskan daripada Bapa yang utus. Itu doa Yesus tadi sendiri, Pak. Bapa utus dia, kalau ada yang utus, ada yang diutus, ada yang mengutus. Bahkan dia berdoa, dia menyatakan itu, kamu beri tugas, saya telah kerjakan. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Yesus sebagai anak, bagaimana Yesus lahir di dalam kandungan seorang perawan, bagaimana Yesus mati, itu yang saya maksud itu Pak. Kalau kita tidak pergi sampai kepada pengenalan, karena pengenalan akan Tuhan kan progresif. Awalnya Yesus itu Tuhan kita percaya, tapi dari waktu ke waktu kan ada pertumbuhan rohani di mana kita akan mulai dibukakan rahasia-rahasia Allah, mengenal. Seperti seorang bayi mengenal bapaknya, mamanya, bayi semakin dia besar semakin mengenal. Papanya suka nasi goreng atau tidak, dia tidak kenal itu pas bayi, Pak. Dia akan mengenal dari waktu ke waktu. Dan Allah memperkenalkan diri kepada kita. Dari waktu ke waktu, maka ada Roh Kudus yang akan membawa kepada seluruh kebenaran kata Alkitab. Apa itu seluruh kebenaran? Memperkenalkan Allah. Maka doa Yesus di dalam Yohanes 17 menyatakan, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Mereka mengenal Engkau, Allah yang benar. Berarti ada Allah yang tidak benar, Pak. Maka kita harus hati-hati, Yesus yang mana yang dipercayai dulu. Ini penekanan saya. Yesus Alkitab adalah Allah, ya. Yesus Alkitab adalah anak Allah dalam inkarnasinya, ya. Tetapi Yesus bukan Bapa. Ini fakta Alkitab, Pak. Kalau kita punya pandangan yang berbeda, berarti dengan sendiri kita menyatakan Alkitab itu menipu. Alkitab berbohong. Terutama Yesus sendiri menipu kita. Kira-kira begitu, Pak. Jadi yang saya menekankan, saya tidak kirim orang ke neraka, saya tidak menentukan keselamatan orang, tapi saya hanya coba memberi gambaran tentang data Alkitab yang ada. Untuk selamat itu perlu mengenal Allah yang benar. Yesus yang benar, karena ada di luar sana Yesus yang lain. Dan Yesus yang benar adalah anak Allah, bukan Bapa. Itu adalah fakta Alkitab. Poin kedua, Bapak bilang hakikat. Bagaimana kita jelaskan sederhana? Terus terang saya akan bilang ke Bapak, tidak bisa dijelaskan sederhana. Karena Allah tidak sederhana. Bagaimana Allah yang begitu kompleks kita mau jelaskan sederhana? Allah memberi kisi-kisi seperti Bapak bilang, sudah ada benih, kita mulai memahami, oh ternyata Allah begini. Inilah yang kita imani. Kalau kita mau paksakan pengetahuan kita, justru kita melenceng, justru lebih repot, Pak. Jadi jangan menyederhanakan Allah yang tidak sederhana. Dia plural, ya plural.
jelaskan sesuai data Alkitab. Itu adalah pandangan saya secara singkat. Demikian, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Jos. Jadi hari ini sangat jelas ya. Tadi sebenarnya Pak Ki karena terlambat masuk, memang yang hadir bergabung di kita ini semua adalah yang sudah percaya mengakui bahwa Allah itu Esa di dalam keilahian, ya Esa, dan juga mengakui tiga pribadi yang berbeda dan ada dalam kekekalan, ya pasti. Tadi sudah kita putar video, ya video salah satu video yang menolakkan tentang ketrinitasan, yaitu Nathan Curnawan, salah satu sekum dari gereja, yaitu sangat jelas bahwa hanya satu saja, Yesus semua. Yesus semua, hanya Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, ya tidak ada Bapa pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi ya jadi kalau kita dalam hal pribadi kan kita tadi mengatakan ya dalam hal pribadi Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Bapa, atau Roh Kudus bukanlah Allah, bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus, ya kan? Tetapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Berarti bukan tiga Allah, tetapi itu dalam satu hakikat satu, ya kan itu ya. Nah ini kita lihat fakta Alkitabnya kan banyak sekali sebenarnya. Tadi udah dipaparkan juga ya. Nah hanya mungkin saya kurang setuju apa yang digunakan oleh siapa tadi yang diputar video itu menggunakan pembuktian Alkitab yang membuktikan bahwa hanya satu saja, ya hanya Yesus saja. Bapa itu adalah Yesus, Roh itu adalah Yesus. Yang membedakan peranannya, Bapa berperan sebagai pencipta, Yesus berperan sebagai juru selamat, Roh Kudus berperan sebagai dikatakan penolong ataupun penghibur. Dan kalau kita lihat, Yesus pun digunakan juga kata penghibur, parakletos, gitu kan, ya penolong, kan? Nah ini dengan menggunakan tadi 1 Yohanes 5 ayat 7, kalau dipahami dengan baik 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sebenarnya itu di manuskripnya sebenarnya itu kan tidak ada, ya bahkan di bahasa Inggris pun kalau kita lihat nggak ada. Satu di situ bukan satu menunjukkan satu pribadi, ya satu pribadi. Dimiliki Bapa, Firman dan Roh adalah satu katanya tadi itu kan, ya Bapa, Firman atau Yesus atau Anak dan Roh adalah satu. Saya buka lagi satu kali, saya baca, tadi juga diikuti sama mbaknya ya. Coba saya baca dulu. Nah ini 1 Yohanes 5 ya, 1 Yohanes 5 di ayat yang ke-7 begini, ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, tiga pribadi yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, Firman, ketiganya adalah satu. Nah, di sini pengertian kata satu itu nih, ya. Jadi menunjukkan satu pribadi saja. Hanya Yesus semuanya. Yesus adalah Bapa, Firman adalah Yesus, ya Bapa adalah Yesus, Firman adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nah, itu. Kalau dilihat konteksnya ini tidak menunjukkan kepada pengertian atau penunjukan Yohanes bukan menunjukkan kepada pribadi atau menunjukkan kepada satu pribadi, tidak, ya. Nah, kalau dibaca secara keseluruhan ayat ini sampai ayat yang ke-13 sebenarnya pengertiannya adalah itu satu dalam kesaksian. Kan sudah diawali satu dalam kesaksian. Kesaksiannya apa? Bapa bersaksi, Yesus bersaksi, Roh Kudus bersaksi. Ya? Bapa bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah. Nah, Yesus sendiri juga bersaksi tentang dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Roh Kudus juga demikian bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi satu kesaksian tentang Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak ada bertentangan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu kesaksian atau bisa dikatakan apa dikatakan ini satu menunjukkan satu kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, itu ya. Nah ini sangat jelas.
Maka barang siapa yang percaya kepada Yesus yang memiliki kehidupan yang kekal. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya, barang siapa tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup yang kekal. Ini menunjukkan kepada Yesus sebagai anak Allah gitu. Jadi satu kesaksian tiga. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan pribadi, menunjukkan bahwa tiga ini adalah satu pribadi. Itu tidak ada satu kesaksian. Itu udah sangat jelas. Nah, makanya begini. Kalau kita melihat yang merujuk kepada kitab yang baca tadi, Pak, itu saya juga tambahkan misalnya di kitab Yohanes ya, Yohanes 13. Coba saya baca Yohanes 13 supaya nanti kita punya suatu kesimpulan yang mengatakan percaya Yesus tapi menolak Allah Tritunggal. Kalau menurut saya, percaya Yesus menolak Allah Tritunggal itu sudah menolak Yesus sebenarnya. Ya itu. Jadi hanya satu pengakuan gitu ya. Nah, nanti pembuktiannya nantilah. Jadi di sorga kita melihat orang-orang yang seperti itu kan memang yang mengaruniakan keselamatan, iman dan percaya adalah Allah sendiri. Dan iman dan percaya itu ketika Tuhan karuniakan tidak akan pernah berubah. Ya tidak akan pernah berubah. Makanya barang siapa mengaku Yesus, ya pasti percaya mengaku Bapa. Barang siapa mengaku Yesus harus mengaku Roh Kudus. Ya kan? Nah, mengaku Roh Kudus. Ya coba saya Yohanes ya saya baca Yohanes 12 ya. Ayat 44 nih. Ayat 44 ini, ya. Nah, 44 kata gini. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia bukan percaya kepadaku. Ini kan aneh nih kalau orang nggak mengerti. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ya ia bukan percaya kepadaku. Nah, maksudnya apa? Udah diawali, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Lalu lanjutkan, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus dia adalah Bapa. Udah sangat jelas. Dan barang siapa melihat aku, melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, jelas di sini. Kalau kalimat yang pertama, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia bukan percaya kepadaku, menekankan kepada kemanusiaannya. Ya, yang sebagai yang diutus. Bahwa kita lihat di sini, tetapi kepada dia, percaya juga. Kalau diterjemahkan terus gini. Kalau engkau percaya kepadaku, seharusnya engkau juga percaya kepada Bapa. Ya? Kalau percaya kepada Yesus, seharusnya percaya juga kepada Bapa yang mengutusnya. Karena di sini pribadi yang berbeda. Kalau pribadi yang sama, Yesus tidak perlu mengatakan demikian. Harusnya begini aja nih. Kalau kita lihat satu ya, hanya satu misalnya ini. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya pada aku. Jangan pakai dia lagi, kan menunjukkan berarti pribadi yang berbeda dong. Tuh ya, pribadi yang berbeda. Dia yang mengutus aku, berarti menunjukkan jelas pribadi yang berbeda. Kalau bukan pribadi yang berbeda, kata aku saja semua digunakan di sini. Lalu digunakan lagi ayat 45. Barang siapa melihat aku, melihat Yesus, berarti yang mengutus aku telah melihat dia. Siapa itu? Bapa. Nah, jadi sesungguhnya orang yang mengenal Yesus pasti mengenal Bapa. Kalau Alkitab katakan demikian. Orang yang melihat Yesus maka melihat Bapa di dalam Yesus. Orang yang melihat Yesus berarti mengenal siapa Roh Kudus. Itu tidak bisa dilepaskan. Makanya kalau mengakui salah satu, menolak satu-satunya, ya menolak salah satu, mengakui salah satu, mengakui salah satu dari pribadi itu, tapi menolak salah satu, maka saya berpendapat sesuai dengan Alkitab yang saya pahami, ini bukan pengakuan yang benar. Ya, ini bukan pengakuan yang benar. Pengakuan yang benar diakui tiga pribadi itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa? Kita tidak akan pernah mengenal Bapa, siapa Bapa itu tanpa diperkenalkan oleh Yesus. Ya, kita tidak akan pernah mengenal Roh Kudus tanpa diperkenalkan Yesus.
Dua pribadi itu diperkenalkan Yesus. Mengapa perlu diperkenalkan? Berarti menunjukkan pribadi yang berbeda. Kalau pribadi yang sama, tidak perlu Yesus mengatakan demikian. Tidak perlu Yesus mengatakan demikian. Ya, tidak tanpa mengurangi ya apa atau menghakimi. Maka saya katakan, ya menolak salah satu, mengakui salah satu, maka itu suatu ajaran keliru dan kesesatan. Ya, kesesatan. Itu. Dan selamat kita serahkan aja kalau dia tetap ajarannya sampai dia meninggal menolak Allah Tritunggal, ya menurut saya binasa. Binasa. Ya, tapi mungkin nanti dia bertobat suatu saat, kita nggak tahu. Ya, suatu saat akan mungkin bertobat. Sekarang masih tahap pengenalan, sekalipun dia katakan doktor, profesor, tidak jaminan tuh. Ya, sudah punya jam terbang, pelayanan kemana-mana, mengajar kemana-mana. Kalau Roh Allah tidak bekerja dalam kehidupannya, kalau Roh Kudus itu bekerja memperkenalkan Yesus, Roh Kudus itu bekerja memperkenalkan Bapa. Ya, dan sudah sangat jelas. Kalau dikatakan tadi beda peranan, Yesus terlibat juga di dalam penciptaan, bukan hanya Bapa. Kalau dalam hal penyelamatan, Bapa berperan juga dalam merancang, merencanakan dalam kekekalan keselamatan yang digenapi dalam kehadiran Yesus sebagai manusia dan harus mati dan korban. Roh Kudus terlibat juga dalam penciptaan, Roh Kudus juga terlibat di dalam penyelamatan. Ya kan? Roh Kudus terlibat juga dalam penghiburan. Semua terlibat. Jadi jangan dikotak-kotakan. Bapa sebagai pencipta, ya Yesus sebagai penyelamat, ya, Roh Kudus sebagai penghibur atau penolong. Tiga-tiga itu berperan untuk hal yang sama. Dan fakta Alkitab, data Alkitab banyak yang membuktikan hal itu. Nah, jadi selamatkah? Ya mungkin ya tadi sudah Pak Jos sebenarnya itu sudah jawaban itu Pak Jos. Saya setuju itu ya. Ya itu mengakui salah satu tapi menolak salah satu atau menolak Tritunggal. Kalau Trinitas ya menolak ya udah. Ya. Kita bukan kita yang menentukan tapi Alkitab sudah menentukan. Ya. Alkitab mengatakan berarti binasa. Ya binasa. Neraka itu ya. Orang udah jelas kok melihat Yesus melihat Bapa. Ya. Nah, mengenal Yesus mengenal Bapa. Udah sangat jelas di situ, ya. Jadi hanya melihat Yesusnya tidak mengenal Bapaknya, Alkitab tidak ajarkan begitu, hanya melihat Yesusnya aja semua. Gitu. Ya, kalau ada mungkin yang kurang setuju di antara kita untuk hal ini ya sah-sah saja silakan. Kita punya dokumen dan punya apologet bersama-sama. Silakan mungkin ada yang mau melengkapi, waktu kita hanya sampai jam 10, masih ada waktu 20 menit lagi untuk menambahkan, silakan. Shalom. Shalom, silakan. Mbak Daniel. Iya. Izin bicara. Apa yang dipaparkan Pak Jos, saya setuju semua. Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau ada yang menolak doktrin atau konsep Tritunggal, itu pengulangan sejarah yang sudah terjadi. Yang kedua adalah kalau menolak konsep Tritunggal, berarti dia memahami sebenarnya arti Esa itu ya. Dia nggak ngerti. Memang kalau kita lihat ajaran-ajaran yang salah kayak gini, sesat, cara menjelaskannya itu juga sangat meyakinkan sekali ya. Ya, itu memang dari dulu ajaran sesat begitu, yang mengajarkan itu begitu bersemangat, seolah-olah meyakinkan, dibikin gambarannya begini gitu, seolah-olah dia gampang sekali menjelaskan tentang Allah yang tidak terbatas itu. Ya, lalu kalau memang Allah itu dalam angka matematika adalah satu yang dipahami itu Esa, itu akan bermasalah dengan begitu banyak ayat tadi sebagaimana sudah dikutip oleh Pak Jos tadi ya. Roma 10:9, Yohanes 3:16, Yohanes 17, Matius 4 waktu Yesus dibaptis, dan juga Yohanes 17 ayat 3 terutama akan bermasalah semua itu. Ya. Jadi terus terang aja ya, kita semua kalau saya tolak gitu. Jadi nggak usah kita kasih ruang untuk itu. Masalah yang menolak
konsep atau doktrin Tritunggal itu apakah selamat? Ya namanya untuk mengenal Allah yang benar, beriman kepada Allah yang benar, untuk membimbing dia membawa dia kepada keselamatan itu kan bisa proses gitu ya. Siapa tahu dia juga udah mau mati baru diakui tentang Allah Tritunggal itu. Ya, itu kan proses ya supaya kita juga mengerti akan hal ini. Ya. Jadi itu saya pikir saya semakin mudah memahami tentang kenapa kita harus mengimani tentang Allah Tritunggal dengan penjelasan Pak Jos tadi. Itu saja saya pikir ya masalah keselamatan memang ada ayat tadi Yohanes 17:3 ya kemungkinan nggak selamat, tapi saya katakan lebih baik kalau saya mengambil suatu garis yaitu bahwa untuk mengenal beriman kepada Allah yang benar yang menyatakan dirinya dengan Bapa, Anak, Roh Kudus itu tetap proses ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Edward. Ada lagi yang lain? Bagaimana Pak Daniel Octavianus? Ya, shalom. Shalom ya. Ya, terima kasih untuk Pak Adolf, Pak John, Pak Kim, dan Pak Edward. Melihat judul ini yang waktu diberikan sekian waktu yang lalu, saya pertamanya ini untuk orang awam atau bagaimana? Ternyata setelah dilihatkan videonya tadi di awal menunjukkan suatu tanggapan kita terhadap apa. Jadi yang pertama memang kita harus tahu bedanya satu Allah dan satu bakpao ya. Jadi semua di sini pasti tahu bakpao. Bakpao itu ya makanan yang bisa kita makan atau sesuatu yang diciptakan, beda dengan Allah yang tidak terbatas. Nah, mereka ini tentunya saya rasa tidak tahu bedanya satu Allah dan satu bakpao atau satu Allah dengan satu batu, itu enggak. Sepertinya tidak paham. Kemudian berdasarkan slide yang disampaikan Pak John, Roma 10 ayat 19, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, itu adalah jelas Tritunggal dalam karyanya. Tritunggal dalam karya. Jadi ayat ini kemudian ayat 10 itu juga sering dipotong ya. Yang penting hati percaya, mulut mengaku. Loh, apa yang dipercayai dan apa yang diakui. Nah, ini ayat yang sering digunting memang. Banyak sekali. Yang penting hati percaya, mulut mengaku. Yesus adalah Tuhan. Pasti selamat. Nah, banyak yang memang melakukan pengguntingan dari ayat Roma 10 ini. Kemudian dari slide juga Galatia 1 tadi dibacakan ayat 6 dan 7. Namun kita kalau lihat dalam ayat selanjutnya, ayat 8 dan 9, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kemudian ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Anatema. Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Anatema itu bukan berkat tentunya. Jika dikatakan terkutuk itu pasti bukan diberkati. Jadi ya jelas untuk tanggapan saya atas hal ini. Kemudian Tritunggal ciptaan Bapak-Bapak gereja. Jelas mereka tidak tahu juga. Jadi banyak salahnya, banyak tidak tahunya tentang suksesi apostolik. Bagaimana Petrus punya murid Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus, dan seterusnya, Bapak-Bapak konsili sampai sekarang. Kemudian Petrus mengangkat Evodius, Petrus mengangkat Linus. Itu pasti mereka tidak tahu apa itu Linus, apa itu Evodius, nggak ada dalam Alkitab. Seperti itu, pasti tanggapannya seperti itu ya. Jadi pasti yang mengatakan Tritunggal ciptaan Bapak gereja itu tidak tahu tentang suksesi apostolik. Ditanya kanon Alkitab lah, kanon Muratori gitu. Pasti nggak tahu. Mereka pikir Alkitab itu tahu-tahu ada, tahu-tahu tercipta. Jadi begitu Matius mengikuti Yesus langsung ditulis kejadiannya. Mungkin mereka berpikir seperti itu.
Jadi benar-benar buta sejarah. Kemudian beban pembuktian bukan pada penganut Trinitas, karena penganut Trinitas mengikuti apa yang diajarkan Alkitab, tetapi kepada mereka yang menolak Trinitas, seperti video yang diputarkan di awal. Kemudian jika Bapa itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, dan seterusnya dan sebaliknya, saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu seperti apa? Jika Bapa sudah menjadi putra, kemudian sudah kembali jadi Roh Kudus, yang datang ini Roh Kudus, atau kalau roh pasti orang tidak bisa lihat. Mana ada orang bisa lihat roh, kecuali mereka mungkin punya kemampuan khusus untuk melihat roh, ya. Begitu. Jadi siapakah yang datang pada kedatangan yang kedua ini? Jadi pasti apa yang mereka pahami itu adalah sesuatu yang salah, yang sesat, yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, diteruskan para rasul, murid-murid dari para rasul, murid dari murid para rasul, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, saya izin share screen sedikit tentang kalau disebutkan Bapa itu pencipta. Kita sedikit melihat pada Targum, ya. Mungkin sudah muncul. Ini adalah Targum Neofiti. Bisa kita lihat literatur dari Targum. Ini Kejadian 1 ayat 1, from the beginning with wisdom the memra of the Lord created and perfected the heaven and the earth. Kemudian di sini menunjukkan ada memra, ada firman Allah. Kemudian pada ayat yang kelima, kalau dalam bahasa Ibrani Vayikra, tapi di sini dalam Targum disebutkan and the memra of the Lord, dan firman Allah memanggil terang. Call the light thy time. Seperti itu. Jadi bukan saja Bapa yang ada dalam penciptaan, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, itu ada dalam penciptaan. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ibrani 1 ayat 1-3, Yohanes 1 ayat 1-3 sudah jelas. Jadi, apakah yang tidak percaya Tritunggal itu selamat? Ya, Galati 1 ayat 8 dan 9 tadi sudah merupakan jawabannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, makasih Pak Daniel, luar biasa. Jadi lebih diperjelas lagi kita semuanya. Baik, masih ada yang mau menambahkan? Pak Soneta barangkali? Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya sepaham dengan apa yang dikatakan Pak Jos tadi, bahwa pemahaman Tritunggal itu adalah pemahaman yang fundamental, walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi ada secara implisit di situ. Bahwa tradisi Yahudi untuk orang-orang Kristen Yahudi mengakui bahwa Adonai itu terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi di dalam satu hakikat. Di dalam Kejadian 1 ayat 1-2 itu sudah ada 3 pribadi itu. Nah, kalau kita melihat, saya hanya mengutip Ibrani 1 ayat 8-12. Ia berbicara kepada pribadi yang lain, dikatakan begini. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk selama-lamanya, dan seterusnya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi Allah berbicara kepada pribadi yang lain tentang anak itu, yang sehakikat dengan dia. Bahkan di dalam 3,5 tahun masa Yesus ada di dunia, dia mempermuliakan Bapaknya. Tetapi Bapa juga mempermuliakan dia. Pada waktu dia mengosongkan dirinya dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, dia tanda petik lebih rendah sedikit dari malaikat. Ya, tetapi dipermuliakan lagi. Jadi sama-sama memuliakan. Berarti ada objek, ada
pribadi yang lain yang dipermuliakan. Mungkin itu dari saya, Pak, bahwa Trinitas, untuk mengenal Trinitas, kita hanya bisa mengenal dari Yesus Kristus. Trinitas nggak bisa dipahami, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya untuk mengenal Trinitas, kenalilah Yesus. Percaya Yesus pasti akan membuka, tapi Trinitas ini sehingga kita bisa melihat bahwa Trinitas itu adalah yang Alkitabiah. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Soneta. Ya, masih ada teman-teman yang lain untuk menambahkan? Ya, mungkin kita udah pernah menonton yang viral juga video dari JT ya. Ya, sama pendapatnya bahwa tidak ada pribadi yang kekal. Ya, 3 pribadi yang kekal itu tidak ada. Sama seperti tadi, Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri, Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, dan seterusnya. Itu bahkan pengajaran sangat yakin berani mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus bahwa Roh Kudus akan datang, yaitu Roh kebenaran, itu sudah digenapi Yesus juga itu. Yesus juga dalam bentuk Roh Kudus. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 itu Kisah Para Rasul 11 sudah bahwa dia yang naik ke surga, yang dilihat dengan mata kepala sendiri oleh murid-murid pada saat itu, dia naik dengan tubuh kemuliaan dan akan datang kembali kata malaikat. Nah, dia mengatakan itu sudah digenapi dalam wujud Roh Kudus, itu Yesus sendiri. Nah, ini kalau itu kita menerima ajaran itu, maka berarti tidak ada lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, dan Alkitab tidak ada mengajarkan kedatangan Yesus yang ketiga kali. Tuh. Lalu kan dikatakan dengan cara yang sama oleh malaikat. Dengan cara yang sama apa? Berarti bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, roh bisa dilihat nggak? Tadi kan sudah disampaikan, roh bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat roh. Ya berarti jelas keliru menggunakan ayat itu sebagai pembuktian. Ya, sebagai pembuktian. Ya, itu ayat belum digenapi. Itu yang kita nanti-nanti. Jadi kita yang lebih jelas itu dikatakan di kitab 1 Tesalonika ya. Ya, yang akan datang kembali ya di situ, dan juga beberapa ayat yang lain ya. Nah, bersiap-siap dalam Kristus yang akan datang gitu, ya. Aku akan datang kembali itu belum digenapi itu ya, karena datang sebagai pribadi yang bisa dilihat sebagai satu-satunya dari 3 pribadi itu yang menjadi manusia yang memiliki tubuh kemuliaan. Bapa tidak punya tubuh kemuliaan, Roh Kudus tidak punya tubuh kemuliaan, hanya Yesus. Berarti kalau datang nanti suatu saat bisa kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau itu digenapi, itu roh nggak kelihatan. Nah itu, makanya saya nggak tahu logikanya di mana gitu ya. Kalau menggunakan logika nggak usah iman dulu kan gitu ya. Nah itu, jadi itu jelas ya menurut pendapat saya ya ini kekeliruan. Ya kalau Abraham bilang bukan hanya keliru, sesat. Hanya begitu. Ya, begitu ya. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Ketua, saya mau tambahkan. Ya, silakan Yang Pak. Pak Ketua baru sampaikan itu kebetulan di sebuah forum seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Kim, di mana terdapat orang dari yang memiliki paham keesaan Allah atau oneness itu. Sempat dulu karena di awal itu saya aktif dalam mengcounter, dalam coba masuk, tapi kita secara sopan karena kebanyakan saya kenal. Karena dulu kita pelayanan juga bareng. Saya di forum itu saya sempat bertanya persis seperti tadi, bahwa karena memang telah dibuat statement itu bahwa Tuhan Yesus yang telah naik itu yang telah turun dalam bentuk Roh Kudus untuk menggenapi janjinya yang berkata sekali-sekali tidak akan meninggalkan dan dia menyertai sampai akhir zaman.
seperti di Amanat Agung. Jadi itu Yesus sendiri. Sekarang saya tanya begini kepada rekan-rekan yang lain itu. Kalau Yesus yang telah turun dalam bentuk Roh Kudus, dan Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kita yang beriman, karena tubuh kita adalah baiknya. Pertanyaan sederhana adalah, kedatangan Yesus dan kedua kali itu seperti Pak Daniel katakan itu seperti apa? Kenapa Alkitab mencatat dia akan datang kembali dan bisa dilihat, bukan sekedar datang, dia akan datang dengan bala tentara malaikat. Jadi polanya seperti apa kalau demikian? Kalau dia sudah ada di bumi berarti tidak ada lagi rapture, dia nggak turun. Kenapa? Dia datang itu dari atas. Bagaimana dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan itu? Mereka kelabakan. Sehingga mulailah lari ke lain. Tapi ayat ini bilang begini, kesimpulan saya sederhana. Ayat itu boleh bilang begitu, tetapi kalau itu data yang valid, berarti Alkitab telah kita sendiri membuat menjadi bertentangan. Oleh karena itu, Alkitab bukan kitab suci. Karena dasar kitab suci nggak boleh salah. Dan kita sama-sama tahu Alkitab itu buku kehidupan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, nggak mungkin kita membuat dia bertentangan. Kecuali kita mau tutup mata. Itu adalah pandangan saya, maka saya sempat waktu itu tulis tentang itu untuk mengcounter. Dan saya pikir itu memang kesimpulan saya adalah harus mengenal Allah yang benar. Yang benar itu sudah dinyatakan tadi. Tidak bisa mengenal Yesus tanpa roh Allah. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus memuliakan Bapa, itu relasi kasih. Tanpa ada relasi, tanpa ada hubungan, kasih itu tidak relevan. Karena kasih bicara suatu yang memberi dan menerima. Saling memberi. Itu terdapat dalam kealahan, makanya ya tadi saya sampaikan, dikorelasikan dengan orang beriman. Karena apa? Kalau dikaitkan dengan mengasihi sesama kita, nggak mungkin kita dapat mengasihi sesama kita kalau pola kealahan kita belum ambil. Maka mengenal Allah yang benar, saya tetap tegaskan, bukan tentang ucapan mulut. Bukan sekedar itu saja. Tetapi harus mengenal Allah dari waktu ke waktu. Seperti Pak Edward bilang, saya percaya progresif. Dan kita doakan semoga yang bertentangan bisa dibukakan dan bisa kembali kepada pemahaman Alkitabiah yang benar. Demikian Pak Ketua. Baik, baik. Suaranya di-mute, Pak. Ya, shalom Pak Ian. Pak Hans, silakan Pak Hans. Hambanya. Ya, sampaikan sesuatu ya. Ya, selamat malam Pak Dok dan semua. Saya di sini masih belajar dulu Pak Dok. Jadi belum berani memberikan opini, memberikan tanggapan yang sifatnya statement atau itu ya. Jadi biarlah saya mendengar dulu Pak. Saya belajar dulu. Ya Pak Dok. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Baik Pak Hans ya. Ke-mute Pak Adolf, Pak Ketua, ke-mute. Nah, kedengaran. Baik, ada Pak Ilan, silakan Pak Ilan. Barangkali ada Pak yang mau disampaikan. Ya, kita berbagi nih Pak, mendengar dan berbagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Adolf. Sedikit saja dari saya, ada dua hal yang saya lihat ya terkait dengan tema malam ini. Mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan, tapi menolak ajaran Tritunggal, apakah selamat atau tidak? Saya melihat tadi apa yang pembukaan dari Pastor John tadi sudah sangat sangat pas buat saya ya, yang dibuka dengan Roma 10 ayat 9 tadi. Jadi selamatkah atau tidak itu nanti akan terjawab sendiri ketika kita melihat bahwa dalam Roma 10 ayat 9 tadi bahwa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya situ bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan karya keselamatan itu
yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah suatu karya bersama dengan Bapa di surga. Nah, itu hal yang pertama. Dan untuk itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui Yesus adalah Tuhan, tuh Yesus yang mana. Dan karena itu peringatan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 6 itu sudah sangat relevan bagi kita, sehingga pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk supaya tidak terganggu atau coba dengan berbagai ajaran yang selama ini akhir-akhir ini beredar. Saya rasa itu aja Pak Adolf, tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pak Ilan ya. Tuhan, jadi semuanya kita sepakat ya. Ya, ada keesaan dan ketiga pribadi ya. Berarti ada pribadi yang kekal, tiga pribadi yang kekal. Jadi di tiga pribadi yang kekal tidak dihitung secara matematika atau metafisika atau secara fisika atau fisik, tidak ya, tidak, kita bisa tidak melihat itu, sehingga ada pemahaman dari teman kita atau saudara kita seberang kan seperti itu, seolah-olah tiga dalam pengertian fisika atau matematika gitu kan, berdampingan tiga-tiganya gitu, bukan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya keunikan dari keilahian yang kita percaya ya. Ya seringkali saya sampaikan, kita tidak bisa mengenal Allah itu dengan sempurna dengan pemikiran kita yang terbatas. Ya tidak akan pernah. Kita hanya ditolong oleh Tuhan melalui Alkitab untuk bisa mengenal siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus ya. Dan itu pun masih keterbatasan, tapi di dalam keterbatasan itu tidak mengurangi iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti dengan sempurna Tuhan yang sempurna atau Tuhan yang tidak terbatas dengan akal yang terbatas? Mustahil, ya kan? Nah, saya bilang seperti kita memandang matahari di tengah hari. Ya, coba mampu nggak kita memandang matahari di tengah hari? Nggak mampu. Ya nggak mampu ya, kalau kita paksakan ya buta kita kan gitu ya. Ya artinya apa? Bahwa kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melihat mengenal Allah itu dengan sempurna ya, dengan akal kita yang terbatas gitu. Maka Tuhan mengaruniakan kepada kita iman dan kepercayaan itu kan sesuatu yang kita tidak lihat tapi nyata ya, nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita beriman itu bukan karena kita beriman karena Tuhan, kita percaya karena Tuhan. Nah, di luar sana banyak orang yang beriman dan percaya, bahkan juga kata bertobat pun ada gitu. Tapi konsep pertobatan di kita dengan mereka tentu beda. Nah, nanti suatu saat kita putar lagi satu video dari Bapak itu, ada dari si Nathan Jurnawan itu. Nah, menyamakan pertobatan agama lain dengan pertobatan di Kristen. Beliau mengatakan bahwa di agama lain juga mengajarkan pertobatan. Kita mengajarkan pertobatan. Jadi nggak cukup untuk pertobatan itu untuk diselamatkan. Ya, pertobatan itu bedanya kita dengan mereka ya harus dibaptis. Nah, harus dibaptis gitu. Nah, itu. Nah itu, jadi itu namanya bertobat gitu. Padahal kita tahu banyak orang yang dibaptis, ya tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat. Jadi kan tidak menjadi satu jaminan baptisan air membuat orang berubah kan gitu, ya. Ya untuk bertobat gitu. Ya, yang mengubah itu adalah hatinya dan dia mau untuk diubah kan gitu. Ya, pasti mau karena roh Allah yang dalam dirinya adalah roh yang penurut, ya menurut untuk apa kata Tuhan. Di dalam kehidupannya harus diikuti gitu, sekalipun berjuang dengan kedagingan ya. Baik Bapak-bapak, karena kita waktunya sampai malam di sini, jadi kesimpulannya adalah ya dari semua kita di sini kita sepakat, setuju ya bahwa Allah yang Esa itu adalah Alkitabiah ya, Alkitabiah, dan tiga pribadi yang berbeda itu juga adalah Alkitabiah, dan itu ada di dalam fakta dan data Alkitab sangat jelas. Dua-duanya ada keesaan, ada datanya, tiga pribadi ada datanya. Kalau hanya satu pribadi,
tidak perlu ada menuju kepada nama Bapa, nama Yesus, nama Roh Kudus. Tidak perlu ada kalau menunjukkan satu pribadi, gitu, ya. Dan Yesus tidak perlu mengatakan, aku diutus oleh aku. Tidak perlu mengatakan, Bapa mengutus aku. Nah, atau kata aku dan Bapa adalah satu. Kalau pakai dan tadi sudah dijelaskan oleh hambanya kata dan berarti ada satu tambahan yang lain. Yang lain. Nah, Yohanes 10 ayat yang ke-30 itu kan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, menurut tadi itu si Nathan juga itu juga satu menunjukkan pribadi. Satu pribadi. Yesus dengan Bapa satu pribadi ini lagi. Padahal kalau dibaca di ayat sebelumnya ayat 27 sampai 29 ya, itu menunjukkan satu sehakikat di dalam hal keilahian untuk keselamatan. Begitu kan? Iya, keselamatan gitu ya. Itu yang menunjukkan bahwa barang siapa di dalam Yesus akan diselamatkan. Barang siapa ada di dalam Bapa akan diselamatkan. Ya, Bapa yang memberikan mereka kepadaku dan Bapa yang akan memelihara mereka sampai dalam kekekalan. Gitu kan? Nah, ya itu Bapa yang memberikan mereka dan menyelamatkan mereka, maka mereka ada di dalam kekekalan. Nah, dalam kekekalan. Itu maksudnya. Jadi bukan menunjukkan kepada satu pribadi, ya, dua itu jadi satu pribadi. Oke, nah baik. Jadi itu terima kasih Bapak-bapak untuk hal yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi dengan topik yang menarik. Ini penting buat kita dan juga untuk kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama jemaat yang kita layani. Ya, kita tidak berkepentingan dengan mereka yang mengajarkan kesesatan atau kekeliruan itu. Ya, kepentingan kita adalah pertama adalah untuk membentengi diri kita, membentengi jemaat kita. Jadi kita nggak perlu ribut. Ada dulu usulan-usulan, kita panggil mereka bagaimana untuk menjadi narasumber. Saya pikir nggak perlu. Menurut saya sih nggak perlu. Kita hanya tinggal menanggapi, gitu ya. Ya. Tapi kalau suatu saat diperlukan, nggak apa-apa, itu ya. Saya siapkan 3 video, tapi suatu saat kita akan putar lagi video yang berbeda ya. Bahkan ada juga yang mengajarkan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh pada murid-muridnya itu adalah sesuatu yang mutlak dilakukan gereja sama dengan perjamuan kudus. Itu sakramen. Ya, dan sakramen. Karena itu juga perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan pencucian kaki dan itu bagian dari keselamatan. Wow. Jadi pencucian kaki ketaatan kan? Ya, begitu. Nah, itu luar biasa. Orang yang sama itu. Oke, itu Pak Yan sangat kenal dengan beliau itu tadi yang ya kita putar videonya karena beliau sempat satu sinode dan sekretaris sekumnya di sana ya. Jadi nanya saya, itu Jonathan yang sekum SMC itu? Ya iya. Ya iya dia beliau itu gitu. Kaget. SMC ada gereja kan SMC itu. Baik, makasih. Dan saya pikir cukup kita ini sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Nanti satu waktu sebulan sekali kita diskusi seperti ini, ya. Siapkan waktu. Baik, mungkin ada topik yang lain nanti. Pak Rasdin hanya bergabung tapi tidak ada respon. Mungkin lagi ada kegiatan yang lain dan juga Pak Yan. Baik. Bapak, kalau demikian kita akhiri dengan doa. Silakan minta tolong Pak Gim yang menutup kita di dalam doa. Silakan Pak. Baik, Bapak-bapak, kita bersyukur kalau kita sudah belajar lagi lebih dalam mengenai Tritunggal ini. Ya, kiranya Roh Kudus yang jelas dan memberi hikmat bagi kita supaya lebih lagi kita mengenal. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Dr. George ya, dan juga Pak Adolf yang sudah menjadi moderator dan membawa kita dalam tema ini, dan hamba-hamba Tuhan semua yang ada di Zoom ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami Bapa ingin mengenal dan lebih mendalami mengenai Engkau. Lebih lagi kami ingin belajar mengenai Engkau dan kami ingin dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami tidak salah
di dalam mengerti dan memahami firman-Mu, memahami anak Yesus Kristus, dan memahami Aba Bapa. Tuhan, kalau malam hari ini kami juga sudah mendengarkan dari hamba-Mu pemaparan mengenai Tritunggalan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini juga di dalam segala pelayanannya, dalam kerinduannya terus untuk memberitakan firman-Mu dalam kebenaran. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat dan hati yang selalu mengasihi hati seorang hamba. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi hamba-Mu Pak Adolf juga Engkau yang berkati dalam pelayanan, dalam tugas sebagai gembala juga, sebagai ketua di STT. Biarlah Engkau yang memberkati beliau dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, pintaran, dan segala apa yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan yang Engkau memberkati beliau. Anak-anak-Mu yang ada semua di dalam Zoom ini, hamba-hamba-Mu semua Tuhan, Engkau perlengkapi semuanya dengan hati yang selalu lemah lembut, hati seorang hamba, hati yang selalu berserah kepada Tuhan, yang selalu rindu dan haus akan firman-Mu, biar terus ditabur dan disiram oleh Roh Kudus. Sehingga kami di dalam pelayanan kami masing-masing, dimanapun kami melayani Tuhan, kami tahu bahwa yang kami layani Tuhan yang Tritunggal, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam setiap pelayanan kami juga, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini, di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan apapun yang mereka lakukan semua. Biarlah semua itu menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak teman kami, rekan-rekan kami yang tidak bergabung bersama kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau terus memegang dan menuntun. Dan kerinduan kami Tuhan, kami setiap orang yang percaya ini boleh bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Walaupun kami berbeda-beda di dalam denominasi, dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kami berbeda, tetapi semua ini, karunia ini dipakai untuk membantu yang lain, untuk memuliakan Tuhan, untuk saling menopang, untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga tubuh Kristus ini kokoh dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga diberkati di dalam istirahat kami malam ini. Dan besok pagi kami bisa melakukan kegiatan kami masing-masing dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus. Oleh kasih, anugerah, dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.